Baik, ini saya akan memaparkan pengertian dari cahaya, dan cahaya terbagi dua berdasarkan sumbernya dan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, pengertian cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti suatu partikel dan juga berkelakuan sebagai sebuah gelombang. Berdasarkan sumbernya, cahaya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, cahaya yang berasal dari benda itu sendiri. Kedua, cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Sifat-sifat cahaya terbagi menjadi 5, yaitu cahaya dapat merambat. Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu dualisme cahaya. Dualisme cahaya adalah mengacu pada kenyataan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang dan partikel. Dua sifat ini terlihat melalui berbagai fenomena yang diamati dalam fisika. Selanjutnya yaitu hukum pemantulan cahaya. Yang pertama adalah sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak dalam suatu bidang yang sama. Dan yang kedua adalah besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul, atau dalam kurung yaitu theta I sama dengan theta R. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan permukaan. Yang pertama adalah pemantulan difus atau baur, yaitu pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena bekas sinar datang jauh pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya yaitu seperti tembok, di mana cahaya yang mengenai tembok dipantulkan ke berbagai arah, membuat tembok terlihat terang dari berbagai sudut. Dan jenis pemantulan kedua yaitu pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang terjadi karena bekas sinar datang jauh pada permukaan halus atau rata. Contohnya seperti cermin datar, yaitu memantulkan cahaya secara teratur sehingga memungkinkan kita melihat bayangan diri. Definisi alat optik adalah perangkat atau instrumen yang menggunakan prinsip-prinsip optik, yaitu sifat cahaya, untuk membantu penglihatan manusia dengan memperbesar, memfokuskan, dan menganalisis benda atau fenomena yang tidak dapat dilihat secara langsung atau dengan mata telanjang. Alat tersebut dapat memanfaatkan sifat-sifat cahaya seperti pembiasan, pemantulan, dan pembelokan cahaya. Nah, yang menjadi kategori alat optik diantaranya yang pertama, mata, kamera, mikroskop, teropong, dan lup, yaitu kaca pembesar. Jenis alat optik yang pertama adalah cermin. Cermin merupakan benda padat yang salah satu sisinya halus dan mengkilap yang dilapisi dengan amalgam perak sehingga memantulkan cahaya yang datang. Nah, cermin ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu yang pertama sama besar, kedua jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, yang ketiga tegak, keempat maya atau tidak nyata, dan yang kelima berkebalikan atau lawan bayangan berbeda. Yang kedua, cermin cekung. Ketika benda yang didekatkan pada cermin cekung, bayangannya bersifat tegak maya dan diperbesar. Sebaliknya, jika suatu benda berada jauh dari cermin cekung, sifat bayangannya nyata, di mana benda tersebut akan terbentuk di depan cermin dengan model terbalik. Nah, pada cermin cekung akan mengalami sifat yang disebut dengan konvergen, yaitu memfokuskan benda. Yang ketiga yaitu cermin cembung. Cermin cembung memiliki sifat maya, tegak, dan benda diperkecil, sehingga benda terlihat menyebar dengan yang disebut dengan divergen. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai lensa. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan lensa. Lensa merupakan alat atau objek transparan yang memiliki bentuk melengkung dan dapat mengubah arah dan fokus cahaya yang melaluinya.
Lensa ini juga digunakan untuk memusatkan atau menghamburkan cahaya sehingga memungkinkan pembentukan gambar dari objek yang jauh atau dekat. Nah, pada lensa ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama merupakan lensa cembung dan yang kedua merupakan lensa cekung. Pada bagian lensa cembung itu adalah lensa yang pada bagian tengahnya lebih tebal dan pada bagian tepinya lebih tipis. Sehingga lensa cembung ini berfungsi untuk memusatkan cahaya yang melewatinya atau biasa disebut dengan konvergen. Nah, pada lensa cembung ini juga fokus pada lensanya merupakan positif. Sedangkan pada lensa cekung itu merupakan lensa yang pada bagian tengahnya lebih tipis dan pada bagian tepinya lebih tebal. Nah, ini kebalikan dari lensa cembung, sehingga lensa cekung ini memiliki bentuk melengkung ke dalam dan berfungsi untuk menghamburkan cahaya atau biasa disebut dengan divergen. Nah, fokus pada lensa cekung ini merupakan negatif. Lensa cembung dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada lensa biconvex. Lensa biconvex ini bentuknya bagian sisi kanan dan kirinya sama-sama memiliki bentuk cembung. Yang kedua, ada lensa plan convex. Nah, lensa plan convex ini yaitu salah satu dari sisinya ada yang datar dan sisi lainnya memiliki bentuk cembung. Dan yang terakhir merupakan lensa convex konkav. Pada lensa ini itu bagian sisi kanannya merupakan bentuk cembung dan bagian sisi lainnya merupakan bentuk cekung, sehingga pada lensa convex konkav ini menyerupai seperti bulan sabit. Nah, pada bagian lensa cekung juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada lensa bikonkav. Lensa bikonkav ini memiliki bentuk yang pada bagian sisi kanan dan kirinya sama-sama memiliki bentuk cekung atau masuk ke dalam. Yang kedua ada lensa plan konkav. Nah, seperti kebalikannya dari lensa cembung yang pada bagian salah satu pada bagian sisinya ada yang datar, sedangkan pada sisi lainnya memiliki bentuk cekung atau masuk ke dalam. Dan lensa yang terakhir yaitu lensa konkav konvex. Pada bagian lensa ini, lensanya ada yang memiliki bentuk cembung dan sisi lainnya memiliki bentuk cekung atau masuk ke dalam. Contoh soalnya yaitu, jika sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung dan jarak fokus 6 cm, maka perbesaran bayangan yang dibentuk adalah, nah kita akan menggunakan rumus yang sama yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan atau x-aksen. Nah, karena ini adalah cermin cekung, maka fokusnya tetap positif. Lanjut, kita langsung aja menjawab, yaitu 1 per 6 sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per s-aksen. Yang 6 ini adalah jarak fokus dan 10 ini adalah jarak benda. Yang kita akan cari adalah s-aksen. Maka 1 per 10 ini akan dipindahkan menjadi 1 per 6 dikurang 1 per 10 sama dengan 1 per s-aksen. Maka 1 per 6 dengan 1 per 10 ini bisa kita ubah menjadi 5 per 30 dikurang 3 per 30 sama dengan 1 per s-aksen. Jadi hasilnya adalah 1 per s-aksen sama dengan 2 per 30. Selanjutnya yaitu, maka kita akan balik menjadi s-aksen sama dengan 30 per 2. Hasilnya adalah 15 cm. Nah, karena s-aksen telah terjawab, yang kita cari adalah perbesaran, yang disimbolkan dengan M besar. Jadi, perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda sudah kita dapatkan yaitu 15 cm. Maka, 15 cm per 10 adalah 1,5 kali. Hasilnya adalah 1,5 kali. Demikian.